Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, serta selamat memasuki bulan baru di bulan Mei tanggal 1 tahun 2022. Sejahteralah hidup kita di sepanjang bulan ini, amin. Dan secara khusus hari ini, karena kita akan beribadah baik secara onsite maupun online. Bagi saudara yang kurang sehat dan bagi beberapa yang memang harus beribadah secara online. Percayalah, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya atas kita saat kita memuji dan menyembah-Nya dengan ketulusan. Amin. Dan Tuhan akan bicara kepada kita lewat firman yang akan dibentangkan untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita melakukan semua itu, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita hari ini, tidak meninggikan Tuhan sama dengan kesombongan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ketika kita tidak berjalan dalam terang Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan melakukan segala dosa yang dibenci Tuhan. Yesaya memanggil umat Tuhan untuk berjalan di dalam terang Tuhan karena Tuhan telah memutuskan untuk menghukum umatnya dan tidak akan mengampuni. Dosa umat secara umum adalah meniru kejahatan bangsa-bangsa lain, seperti dosa tenung dan sihir. Umat juga mengumpulkan banyak harta dan kuda. Banyaknya kereta kuda menunjukkan bahwa mereka lebih bergantung pada kekayaan dan kekuatan militer daripada Tuhan. Perlu kita ingat kembali bahwa dalam hukum tentang raja dalam Ulangan 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Raja Israel tidak boleh mengumpulkan banyak kuda karena itu berarti Israel akan bergantung pada Mesir yang menghasilkan kuda. Selain itu mereka menyembah berhala. Ironisnya, mereka membuat berhala-berhala itu dengan tangan mereka sendiri, lalu menyembahnya. Tidak mengherankan jika Tuhan murka terhadap mereka dan akan merendahkan mereka yang sombong. Penekanan terhadap manusia yang congkak dan meninggikan diri menunjukkan bahwa dosa tersebut berkaitan dengan keangkuhan umat. Bukankah hanya Tuhan yang patut ditinggikan? Sedangkan di sini umat berharap kepada manusia dan berhala yang mereka tinggikan. Dari daftar dosa yang kita lihat, jelas bahwa dosa-dosa tersebut berkaitan dengan kesombongan manusia yang tidak mau meninggikan dan mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka lebih meninggikan manusia lain dengan meniru dosanya, juga bergantung kepada kekayaan dan kekuatan mereka, serta mengabaikan Tuhan dan mulai menyembah berhala. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa saat kita sombong, kita cenderung menolak untuk taat kepada Tuhan? Seringkali kita lebih memilih untuk mendengarkan apa yang ditawarkan dunia atau orang lain, maupun kekuatan sendiri. Karena itu, marilah kita belajar untuk meninggikan Allah dan bukan manusia, termasuk tidak meninggikan diri sendiri. Amin. Dan kalau hari ini ketika kita beribadah kepada Tuhan, tinggikanlah hanya Tuhan. Saat kita berada di rumah Tuhan, atau mungkin saat kita ada di rumah kita, tinggikanlah hanya Tuhan. Puji dan muliakanlah Dia. Bawalah persembahan terbaikmu hanya untuk meninggikan Tuhan. Beribadalah bukan untuk dilihat manusia, tapi beribadalah karena memang Anda mau meninggikan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita meninggikan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin akan melayani Tuhan hari ini, jangan mencari ketenaran dalam pelayanan, tapi lakukanlah semuanya hanya karena kita ingin meninggikan Tuhan. Dan saat kita meninggikan Tuhan dalam pelayanan kita, lihatlah pengurapannya akan dinyatakan. Dan setiap sidang jemaat yang akan kita layani akan merasakan sungguh hadirat-Nya lewat hidup kita. Diberkatilah kita semua. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa jangan pernah meninggikan diri. Karena di saat kita meninggikan diri, di sana saat kita akan direndahkan oleh Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah berdoa pada pagi hari ini,
dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, sepanjang hari ini di sana kan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.